Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang ini masih sangat jarang sekali dipalsukan. Ya mungkin dari sisi bisnis, uang ini belum memiliki margin keuntungan yang melimpah karena memang harga pasarnya belum tinggi. Mengingat uang ini masih banyak yang punya, sementara peminat masih sedikit, sehingga potensi dipalsukan masih minim. Kalau untuk jenis replikanya memang ada, biasanya disediakan para perangkai mahar, itu pun hanya untuk kebutuhan lingkup untuk seni melipat merangkai mahar saja. Dan itu pun masih mudah untuk dikenali, biasanya dia diberi keterangan uang mainan atau secara fisik sangat mudah dikenali dia replika atau tidak. Tapi untuk palsu yang dibuat mendekati asli, itu masih jarang. Akan tetapi bukan tidak mungkin untuk tahun-tahun mendatang, dikala mungkin ketika sedang uang ini marak-maraknya memiliki minat pasar yang tinggi, kemudian stok pasar yang rendah, harganya bisa melambung tinggi, biasanya akan muncul ide-ide para pemalsu untuk menjadikannya sebagai prospek bisnis. Yang berhak menentukan asli palsu dari uang ini adalah penerbitnya, yaitu Bank Indonesia. Sebagai masyarakat kita hanya bisa mengenali ciri-cirinya. Saya akan menggunakan teori 4M cara mengetahui ciri asli dari uang ini. M yang pertama adalah dengan mengamati detailnya. Uang ini dicetak oleh Thomas Delaru and Company Limited, perusahaan asal Inggris atau yang biasa para kalangan kolektor menyebutnya TDLR. Uang ini memiliki sistem pengaman yang canggih di zamannya. Bahkan margin pinggiran ini saja jika kita amati lebih teliti, dia masih memiliki seperti garis-garis berupa litograf atau seperti offset printing. Teori M yang berikutnya adalah dengan meraba. Sistem intaglio printing membuat kesan pada uang ini menjadi terasa kasar. Rasa kasarnya ini bisa kita raba di bagian yang memiliki pola garis yang padat. Kita contohkan di bagian yang saya raba dengan jempol ini ya. Atau tampak sebaliknya di bagian ini gambar burung. Tapi sudah pasti teori meraba ini tidak berlaku untuk uang yang kondisi sudah beredar jelek, karena sudah mengalami berbagai gesekan sehingga rasa kasarnya sudah hilang. Jadi teori meraba seperti ini jangan dijadikan sebagai teori baku, dia hanya berlaku untuk yang kondisi mulus saja. M yang ketiga yaitu menerawang. Di sini ada watermark bergambar logo lambang negara, dan kita geser ke kiri atau kanan tergantung nanti posisi depan atau belakang ya. Di sini ada garis benang pengaman. Yang keempat, kita bisa meneranginya dengan alat detektor uang atau kita bisa menggunakan lampu ultra telolet. Cara menyorotinya kita memerlukan ruangan yang remang-remang. Sebelum kita sorot, penampakannya kira-kira begini. Jika kita sorot dengan lampu ultraviolet, hasilnya di bagian bunga ini keren ya. Ada yang berpendar berwarna kekuningan. Di zamannya ini terbilang sangat canggih. Dan kemudian di garis benang pengamannya ini juga menyala. Tampak sebaliknya kita amati yang paling terlihat di bagian benang pengamannya. Ya, itu tadi tips yang bisa saya sampaikan kali ini tentang bagaimana cara mengenali tanda-tanda keaslian pada uang kertas pecahan Rp100 seri bunga emisi 1959. Mengenai harga jualnya, uang ini kalian punya satu lembar belum bisa bikin kaya raya. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.